Bismillahirrahmanirrahim. Video ini akan membahas mengenai pembangunan aplikasi Mobile.js berbasis Android dan ini adalah kelanjutan dari mata kuliah SIG berbasis web, di mana pembangunan aplikasi Mobile.js ini adalah materi terakhir. Ya, di video ini akan kami bahas sedikit mengenai materi pemrograman SIG berbasis web dan kaitannya dengan pengembangan aplikasi. Mengapa kita perlu membahas mengenai aplikasi berbasis web dan juga mengenai aplikasi berbasis Android setelah sebelumnya minggu lalu kita sudah membahas mengenai location based service. Location based service ini merupakan salah satu teknologi yang kemarin kami sampaikan merubah bagaimana SIG berbasis web itu disajikan kepada khalayak, kepada pengguna ramai, dan aplikasi mobile JS atau aplikasi mobile yang berada di HP kita semua sekarang saat ini itu adalah contoh dari bagaimana location based service itu dimunculkan. Nah, aplikasi mobile dapat dibagi menjadi 3 macam berdasarkan bagaimana cara membangunnya. Yang pertama adalah aplikasi berbasis web, yang kedua adalah aplikasi hybrid, dan yang ketiga adalah aplikasi natif. HTML atau aplikasi berbasis web, aplikasi natif yang dibuat dengan bahasa bawaan dari masing-masing HP, Android atau iOS, dan aplikasi yang berbasis hybrid yang merupakan pertengahan antara HTML dan natif. Nah, 3 kelompok aplikasi ini yang akan kita bahas di pertemuan ini, dan nanti kita coba bahas juga bagaimana kalau misalnya kita ingin mengembangkan aplikasi untuk keperluan JIS. Mana yang kira-kira akan kita gunakan? Apa kelebihan masing-masing dan apa kekurangannya? Nah, sekarang mengenai ketiga aplikasi ini, yang pertama adalah natif. Natif, contoh aplikasi natif ini adalah aplikasi yang dibangun dengan bahasa yang dibuat oleh masing-masing jenis HP. Misalnya Android, maka pembangunannya adalah dengan menggunakan bahasa yang digunakan untuk membangun aplikasi Android, yaitu Java, Kotlin, dan lain sebagainya. Nah, kenapa dinamakan natif? Karena aplikasi yang dibangun dengan bahasa natif ini menggunakan bahasa bawaan dari masing-masing aplikasi. Kalau tadi kami sampaikan Android itu misalnya dengan Java atau Kotlin, iOS misalnya menggunakan bahasa yang berbeda. Karena iOS misalnya dibangun dengan menggunakan Swift, menggunakan bahasa yang disebut dengan nama Swift. Sehingga natif ini memiliki akses yang penuh atau akses 100% terhadap seluruh fungsi yang ada di Android. Karena memang dibangun dengan bahasa yang dibuat untuk aplikasi, untuk perangkat mobile tersebut. Nah, karena bisa mengakses seluruh fungsi yang ada di HP, maka performanya, kemudian ukuran file APK yang dihasilkan misalnya, kemudian berbagai macam fungsi yang bisa dia gunakan, seperti misalnya augmented reality dan lain sebagainya, maka natif ini akan memiliki performa yang lebih baik. Karena dari sisi pembangunan dia dibangun dari bahasa yang sudah mendukung seluruhnya terhadap seluruh fungsi yang ada di Android atau di iOS tersebut. Yang kedua adalah hybrid. Hybrid ini adalah perantara bagi pemula yang ingin mempelajari tentang bagaimana membuat sebuah aplikasi Android maupun aplikasi iOS. Tentu barangkali akan kesulitan kalau harus beralih bahasa. Seperti misalnya kita sudah belajar di mata kuliah SIG berbasis web mengenai HTML, CSS, dan JavaScript. HTML, CSS, dan JavaScript sudah kita pelajari dan barangkali kita sudah bisa membuat sebuah website dengan berdasarkan bahasa-bahasa ini. Nah, akan tetapi kalau misalnya kita diminta untuk belajar mengenai bahasa natif, kita belajar bahasa baru, yaitu Java misalnya, maka kita tentu akan memulai semuanya belajar dari bahasa Java lagi. Belajar apa itu OOP misalnya, belajar apa itu inheritance, dan macam-macam konsep bahasa Java. Untuk membangun satu aplikasi Android saja. Belum lagi kalau kita pengen agar aplikasi kita bisa dibuka di Android dan di iOS. Nah, kita juga harus belajar bahasa lain, Swift misalnya. Nah, dengan demikian ada satu jenis aplikasi yang akan menjembatani itu yang disebut dengan nama hybrid. Hybrid ini adalah kita membangun aplikasi dengan menggunakan bahasa HTML, CSS, dan JavaScript. Akan tetapi oleh framework hybrid, maka dia nanti akan dirubah menjadi bahasa yang bisa mengakses fungsi-fungsi yang ada pada sebuah aplikasi atau sebuah perangkat mobile sama seperti aplikasi natif.
Maka ketika kita membuat sebuah program dengan menggunakan hybrid, kita cukup membuat bahasa dengan menggunakan bahasa yang kita kenal, yaitu HTML, CSS, JavaScript saja. Nanti baru kemudian setelah kita membangun aplikasi, kemudian akan mengkonversi bahasa yang kita tulis menjadi bahasa natif. Nah, itulah hybrid. Sehingga kalau kita menggunakan hybrid, kita bisa mengakses platform, kita bisa mengakses kamera misalnya, kita bisa mengakses memori yang lebih dalam, misalnya kita bisa mengakses fungsi-fungsi perizinan yang ada di aplikasi Android kita dan seterusnya. Kita bisa simpan pada App Store, kita bisa distribusikan menjadi APK. Nah, ini adalah bahasa pemrograman pengembangan aplikasi mobile dengan menggunakan framework berbasis hybrid. Ada beberapa macam, nanti akan kita bahas apa aja yang dibahas dengan apa aja yang dibuat dengan menggunakan hybrid. Yang ketiga adalah yang menggunakan HTML. Bahasa HTML biasa, bahasa web, seperti yang kita bahas di pertemuan mengenai Bootstrap, kita bisa buat dan desain sebuah halaman web itu agar dia bersifat responsif. Responsif artinya meskipun dia dibuka di sebuah HP atau di sebuah tablet yang ukurannya bukan ukuran layar, yang ukurannya bukan ukuran yang penuh, kita tetap bisa menyesuaikan tampilan itu baik dia portrait maupun landscape dengan menggunakan framework yang sifatnya responsif seperti Bootstrap, Foundation, dan lain sebagainya. Maka sebenarnya dengan HTML, CSS, JavaScript biasa, kita sudah bisa membuat sebuah aplikasi mobile. Kita sudah bisa membuat sebuah aplikasi mobile. Nah, tetapi HTML ini memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah salah satunya dia tidak bisa mengakses seluruh kemampuan dari perangkat yang kita gunakan. Misalnya kalau kita gunakan Android, maka barangkali yang HTML tidak 100% bisa mengakses kamera. Kita gunakan iOS misalnya, dia tidak bisa mengakses sensor misalnya giroskop dan lain sebagainya. Maka ini adalah 3 macam pengembangan, dan kita lihat di peta seperti ini, natif itu hanya bisa dikembangkan di single platform. Kalau Android ya sudah hanya mengembangkan di Android saja. iOS maka dia hanya mengembangkan di iOS saja. Jadi ada, kalau kita pengen mentarget 2 platform, iOS dan Android, maka kita harus bikin aplikasi 2 kali. Nah, dari sisi capability, dukungan terhadap perangkat keras yang ada di masing-masing Android maupun iOS, baik natif maupun hybrid itu bisa mengakses secara penuh. Meskipun hybrid tidak sebaik natif dalam mendukung kamera, itu mendukung akses terhadap perangkat lunak, tidak sebaik natif. Kemudian dari sisi platform, dari sisi platform kita bisa lihat hybrid maupun HTML bisa dibuka dua-duanya di iOS maupun di Android. Karena baik hybrid, kita cukup menulis dengan HTML, CSS, JavaScript, kemudian kita konversi ke natif, baik itu ke iOS maupun ke Android. Sedangkan HTML, sebuah halaman web, jelas semua perangkat punya browser, sehingga bisa membuka website yang kita buat dalam framework, misalnya Bootstrap, maka dia bisa dibuka di iOS maupun di Android. Nah, ini adalah dari sisi platformnya. Nah, ini termasuk tadi capability. Jadi HTML itu kurang bisa mendukung bagaimana sebuah aplikasi itu akan bisa digunakan di perangkat-perangkat yang memiliki hardware, atau misalnya aplikasi kita perlu mengakses hardware. Contohnya GPS misalnya yang teliti. Nah, dia hanya bisa menggunakan GPS yang seperti minggu lalu kita bahas mengenai location based service, GPS yang digunakan di IP misalnya, di IP address. Nah, atau dengan menggunakan beberapa peningkatan yang lain. Nah, sehingga kalau kita lihat seperti ini, maka untuk pemula yang memang fokusnya bukan hanya untuk mengembangkan aplikasi Android saja, maka kita bisa gunakan hybrid karena kita sudah kenal dengan bahasa Android, kita sudah kenal dengan bahasa JavaScript, HTML, CSS, kita sudah kenal beberapa framework, maka pendekatan hybrid ini akan lebih mudah untuk kita. Lebih ringan kurva belajarnya, jadi kurvanya lebih ringan, dan kita bisa targetkan ke platform yang bermacam-macam. Dan kita bisa mengakses hardware. Ini salah satu keuntungan kalau kita menggunakan hybrid. Nah, maka di materi ini saya akan bahas nanti beberapa contoh bagaimana kita mengembangkan aplikasi JS dengan menggunakan hybrid. Sebagai contoh, di bagian kanan, ya ini sekarang ada satu pengembangan aplikasi hybrid yang disebut dengan nama PWA. Nanti kita coba bahas juga. Silakan dicoba, misalnya ini di scan kemudian atau dibuka ini https paperplanes.word. Nah, maka itu adalah contoh aplikasi yang
berbasis web, seolah-olah berbasis web dengan menggunakan bahasa hybrid, begitu. Kemudian kalau kita lihat maka dia bisa membaca hardware kita, yaitu apa? Yaitu sensor gerakan atau sensor giroskop atau akselerometer yang ada di HP kita. Jadi HP kita isinya banyak bermacam-macam sensor. Ketika kita letakkan di meja, maka dia mendeteksi bahwa sensornya dia dalam keadaan datar misalnya. Atau ketika kita angkat ke telinga, dia juga punya sensor namanya proximity. Ketika HP kita nempel di telinga, maka layar akan otomatis dimatikan. Nah, sensor-sensor itu misalnya bisa kita baca. Nah, ini adalah contoh aplikasi hybrid, nanti silakan dicoba. Kita bisa terbangkan pesawat dengan menggunakan HP. Ya, sekarang adalah untuk pengembangan aplikasi natif. Tadi kami sampaikan, aplikasi natif ini dibangun dengan bahasa bawaan. Bahasa bawaan masing-masing platform. Platform itu apa? iOS dan Android. Nah, maka kalau iOS, misalnya kita ada Objective-C dan Swift. Ini adalah bahasa pemrograman yang berbeda dengan JavaScript yang kita pelajari. Begitu juga dengan Java dan Kotlin. Nah, contohnya kalau nanti kalian mau menarget menjadi seorang developer aplikasi Android misalnya, maka kalian perlu belajar Kotlin misalnya. Dan kalian perlu gunakan namanya Android Studio untuk membangun aplikasi ini. Nah, saya sarankan kalau nanti mau serius belajar mengenai pemrograman di aplikasi mobile, silakan pelajari Kotlin. Ini bukan Kotlin, ini kurang. Kotlin. Silakan pelajari Kotlin, karena dari Kotlin ini nanti kita bisa banyak berkembang, nanti bahkan bisa masuk ke back-end misalnya, mengembangkan sebuah aplikasi untuk server juga. Jadi dari sini silakan ditekuni Kotlin, kemudian dipelajari berbagai macam fungsinya, dan ketika itu sudah dikuasai, kita akan bisa membuat berbagai macam aplikasi yang terkait dengan perangkat mobile. Keunggulannya adalah cepat, karena akses langsung terhadap hardware, ini bahasa bawaan, sehingga ketika dia coding dalam bahasa itu, maka program yang mengakses hardware secara natif, dia akan langsung otomatis lebih cepat. Yang kedua, dukungan hardware-nya 100%. Semua sensor yang ada di HP bisa dia terima dan bisa dia baca datanya. Tanpa perlu ada konversi macam-macam. Karena untuk mengakses hardware itu perlu bahasa yang dipahami oleh hardware itu. Jadi untuk mengakses hardware kita perlu bahasa itu dipahami oleh si hardware. Kalau bahasanya tidak dipahami, maka kita tidak bisa membaca apa yang diterima oleh si hardware tersebut. Nah, kelemahannya hanya satu, kita perlu belajar. Kelemahannya hanya kita harus banyak belajar bahasa macam-macam, Java lah, Kotlin, kemudian Objective-C, Swift, dan lain sebagainya. Sehingga perlu waktu, dan barangkali untuk pemula ini kurang cocok. Kecuali kalau memang kalian pengen memfokuskan pada pengembangan aplikasi mobile. Kemudian ini adalah aplikasi web. Yang tadi saya sampaikan, sebenarnya dari aplikasi HTML kita sudah bisa membuat aplikasi web. Nah, yang belum saya sampaikan barangkali adalah ketika kita membuat sebuah aplikasi dengan bahasa web, aplikasi web, HTML, CSS, dan JavaScript bukan hybrid, jadi sebuah website biasa, nanti ada index.html, ada .js, ada .css misalnya, kita bisa build APK dari HTML, CSS, dan JavaScript ini. Misalnya ada apps geyser, nanti kalian membuat sebuah website, ada petanya dengan leaflet, misalnya kita zip HTML, CSS, dan JavaScript ini, kemudian unggah ke apps geyser ini, maka kemudian di sini nanti ada menu untuk melakukan konversi ke APK. Jadi HTML, CSS, dan web pun bisa kita konversi ke APK. Terus apa bedanya dengan hybrid? Toh ini juga menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Kekurangannya adalah, perbedaannya adalah dukungan hardware sangat kurang. Karena ini hanya website, jadi kita tidak diizinkan untuk mengakses hardware secara mendalam. Karena website biasa hanya digunakan untuk tampilan biasanya, seperti yang kita buka di Chrome di Android. Maka kita tidak bisa mengakses banyak fungsi, misalnya giroskop, akselerometer, proximity, dan lain sebagainya. Padahal ketika kita mendesain sebuah aplikasi mobile, misalnya Gojek, seperti itu, maka di situ ada akses macam-macam. Ada untuk bisa mengakses GPS, kemudian ada misalnya proximity ketika kita ada akses untuk chat, misalnya ketika kita melakukan chatting dengan driver, misalnya, dan seterusnya. Sehingga ini adalah kelemahan dari aplikasi berbasis web. Sebenarnya mereka menggunakan
satu lapisan di HP kita, baik iOS maupun Android, yang disebut dengan nama web view. Jadi tidak langsung mengakses natif, tapi mereka berdiri di satu lapisan tertentu yang menggunakan bahasa HTML, CSS, dan JavaScript. Dan syaratnya adalah dibuat dengan framework responsif, misalnya Bootstrap. Seandainya kita hanya buat dengan menggunakan HTML biasa, CSS, JavaScript, maka website kita akan berantakan ketika dibuka di HP. Nah, ini yang full berbasis web, aplikasi web. Nah, keunggulannya adalah sangat mudah dibuat. Kita hampir semua orang yang pertama kali belajar bahasa web pasti sudah kenal dengan HTML, JavaScript, dan CSS. Sehingga semua orang bisa membuat aplikasi semacam ini. Nah, selanjutnya adalah yang hybrid. Yang ini nanti akan kita fokuskan beberapa pembahasan kita di sini. Aplikasi hybrid dibuat dengan bahasa berbasis web, sama seperti HTML, CSS, dan JavaScript yang tadi. Tetapi ada perbedaan. Jadi, bahasa web yang dibuat di sini bukan murni HTML, CSS, dan JavaScript, tapi sudah mengalami modifikasi, sudah dibuat modifikasinya oleh masing-masing framework. Framework apa? Nah, ini adalah contoh framework atau library atau perangkat yang kita pernah bahas mengenai framework yang fungsinya adalah untuk membuat aplikasi hybrid. Ada Ionic, saya biasanya pakai ini, kemudian ada React Native, ada Native Script, dan ada Flutter yang sekarang cukup populer, flutter.io. Nah, framework hybrid ini fungsinya adalah untuk membuat sebuah halaman web sekaligus aplikasi, apps, APK di iOS maupun di Android dengan menggunakan bahasa-bahasa web, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript dengan sedikit modifikasi. Nanti kita lihat contohnya untuk Ionic misalnya. Nah, keunggulannya karena dia hanya menggunakan bahasa-bahasa web, dia sangat mudah dibuat. Dia cukup mudah dibuat. Semua orang bisa yang sudah belajar bahasa web, yang sudah menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, bisa membuat aplikasi-aplikasi seperti ini. Kemudian yang kedua adalah dukungan hardware. Dukungan hardware dari aplikasi-aplikasi ini, dari framework ini, mereka menyediakan misalnya koneksi terhadap sensor, koneksi terhadap sensor akselerometer, giroskop, kemudian proximity, sensor-sensor lain yang ada di HP, misalnya sensor suhu, sensor thermal, dan lain sebagainya. Nah, ini sudah disediakan oleh dukungan hardware. Nanti menggunakan satu koneksi yang disebut biasanya namanya ada Cordova namanya, yang bisa digunakan untuk mengakses hardware. Jadi ini adalah aplikasi web, tetapi berbeda dengan aplikasi web yang sebelum yang kita bahas, dia memiliki akses ke hardware. Ini perbedaannya. Nah, tetapi kelemahannya adalah ukuran aplikasinya lebih besar dibanding natif. Untuk satu fungsi yang sederhana saja, misalnya kita membuat sebuah aplikasi mobile, APK di Android, begitu. Kemudian di situ ada isinya sebuah peta dan ada GPS-nya. Biasanya ukurannya sekitar 30 mega. Meskipun nanti bisa kita kecilkan, barangkali menjadi sekitar 15 atau mungkin 10 megabyte. Untuk sebuah APK, itu ketika kita memasang di Play Store, orang tentu akan mikir, mereka harus mendownload berapa mega yang dipakai untuk aplikasi. Kemudian yang kedua, performanya lebih lambat karena ketika kita mengakses sebuah website, misalnya kita mengakses sebuah website, maka data tersebut harus dibuka dari server yang pertama. Yang kedua, akses terhadap hardware itu juga dilakukan melalui perantara. Dilakukan melalui perantara. Perantara apa? Perantaranya adalah tadi, seperti Cordova. Jadi HTML, CSS, JavaScript-nya tidak mengakses semua hardware ini secara langsung, tetapi menggunakan perantara. Sehingga performanya lebih lambat. Akan tetapi belakangan muncul tren bahwa hybrid ini memiliki kecepatan yang hampir sama dengan pengembangan aplikasi natif. Jadi ini menguntungkan. Kita lihat nanti silahkan search di beberapa website di Google misalnya, ada perbandingan antara kecepatan performa aplikasi hybrid misalnya Flutter, kita bandingkan dengan aplikasi yang dibuat dengan bahasa natif. Ternyata kecepatannya hampir sama, tidak ada bedanya. Kemudian ukuran aplikasi juga bisa dikecilkan, sehingga ini relatif, tergantung bagaimana kita menguasai framework tersebut dan mengoptimalkannya. Kalau kita bisa menguasai ini, maka seandainya kalian diminta oleh klien untuk membuat sebuah aplikasi yang nanti tolong bisa dibuka di iOS maupun bisa dibuka di Android, maka ini menguntungkan karena kalian tidak harus membuat dua bahasa yang berbeda, coding dua kali. Cukup sekali kita konversi menjadi bahasa masing-masing natif,
dengan menggunakan Ionic, React Native maupun NativeScript dan Flutter dan beberapa yang lain, maka kita sudah dapat 2 aplikasi dengan 1 kode. Nah, sehingga dari sisi ini lebih menguntungkan. Nah, yang keempat, ini adalah paradigma yang baru. Sebenarnya ini adalah aplikasi hybrid, pengembangan dari aplikasi hybrid yang disebut dengan nama PWA atau Progressive Web Apps. Tadi saya sebutkan salah satu contohnya adalah Paperplane. Ini Paperplane. Jadi PWA ini adalah sebuah paradigma baru yang jadi tren sekarang, di mana sebuah aplikasi seolah-olah ini adalah sebuah website dan sebenarnya dibangun dengan HTML, CSS, dan JavaScript biasa, tetapi bisa mengakses dukungan perangkat keras hampir 100% melalui yang disebut dengan nama service worker. Service worker. Jadi ini lebih baik dibandingkan aplikasi hybrid biasa. Seolah-olah website, tapi sebenarnya ini adalah aplikasi web yang bisa mengakses hardware atau perangkat keras. Jadi dia dapat berfungsi sebagai web sekaligus sebagai app. Ketika tadi kita buka paperplanes.word, maka di bagian bawah ada tulisan add to home screen. Contoh lain Twitter misalnya. Twitter juga sekarang menggunakan pendekatan PWA dan sekarang sebenarnya hampir semua aplikasi berlomba-lomba untuk menggunakan PWA karena menguntungkan, bisa dibuat di 2 platform sekaligus dan bisa cepat, luar biasa cepat. Nah, PWA ini misalnya ketika kita buka twitter.com di browser kita, maka ada tulisannya add to home screen biasanya di bagian bawah. Ketika ini kita klik, maka dia akan dikonversi menjadi aplikasi. Padahal tadinya kita buka sebuah website. Dan ketika ini kita buka pun sebenarnya kita sedang membuka sebuah website, sebuah browser yang dibungkus. Nah, tapi di dalamnya ada service worker yang bisa fungsinya untuk mengakses hardware yang ada di belakang layar. Nah, sehingga progres aplikasi hybrid ini cukup pesat dan kita lihat ini sebenarnya menguntungkan untuk kita di dunia geospasial karena fungsi kita bukan 100% mengenai pengembangan aplikasi, tapi nanti kita juga bisa membahas mengenai bagaimana framework JavaScript, framework JavaScript tentang pemetaan, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi yang kemarin kita pelajari, kita bisa gunakan menjadi sebuah aplikasi mobile yang bisa diakses di HP dan mengakses seluruh hardware-nya. Nah, misalnya dalam bentuk PWA seperti ini. Nah, ini adalah perbandingan beberapa aplikasi. Kita tentu ketika kita memilih menggunakan framework yang tadi saya sebutkan, ada macam-macam, kita perlu membandingkan kita mau pilih yang mana. Ini perbandingan yang tidak terlalu akurat dan ini beberapa tahun yang lalu. Sebagai catatan, kalau tidak salah ini saya buat 2016 kalau nggak salah atau 2018 saya lupa. Ya, jadi perbandingan antar framework seperti ini. Ini ada NativeScript, ini Ionic, ini React Native, ini Flutter, ini Ionic, ini Cordova. Kemudian ini adalah native Java dan Swift. Java untuk Android, Swift untuk iOS. Nah, sisanya adalah framework untuk hybrid. Nah, kita lihat dari sisi nulisnya berapa kali, maka semakin ke sini semakin menguntungkan. Cukup nulis sekali. Kita tidak perlu mengkonversi banyak hal. Cukup nulis programnya 1 kali, 1 kode saja. Kemudian dia bisa dikonversi menjadi native maupun Android maupun iOS. Ke Android maupun iOS. Nah, semakin ke sini, maka semakin banyak yang harus kita tulis. Misalnya React Native, ketika kita menulis ke Android, maka nanti ketika kita mau menulis ke iOS, ada beberapa kode yang harus kita modifikasi, baru kemudian kita kompilasi ulang, sehingga kita dapatkan 2 program yang berbeda. Sedangkan di Ionic misalnya cukup sekali. Kita jalankan perintah, beberapa perintah tertentu, untuk mengkonversi dari Ionic menjadi iOS, dan Ionic menjadi Android, kita cukup tulis sekali. Nah, makanya ini salah satu alasan kenapa saya pilih Ionic, karena mudah. Karena mudah untuk dipelajari. Yang kedua, tentang kurva belajarnya. Hampir semua framework sama. Semuanya cukup belajar sekali, khususnya untuk hybrid, cukup belajar sekali. Kemudian kita bisa tulis kode ini di macam-macam platform. Nah, berbeda dengan native, kita harus belajar 2 kali. Kita belajar Java untuk membuat aplikasi Android, kita belajar Swift untuk membuat aplikasi yang di sisi iOS.
Yang ketiga adalah ekosistem, dukungan misalnya plugin terhadap hardware dan lain sebagainya. Ini tentu sudah berubah karena waktu itu memang NativeScript maupun Flutter itu masih baru, sehingga dukungannya tidak sebanyak sekarang. Sekarang sudah luar biasa, dan sekarang pun kalau saya diminta untuk memilih, saya akan memilih Flutter sebenarnya. Untuk teman-teman kalau mau mencoba aplikasi hybrid, silakan coba belajar tentang Flutter. Jadi sekarang semuanya hampir sama, dari sisi ekosistem pengembangannya, kemudian dari sisi plugin, dukungan terhadap hardware, semuanya hampir sama dan semuanya sekarang berkembang sangat pesat. Nah, tren yang terbaru sekarang adalah mengenai augmented reality, karena augmented reality ini salah satu segmen pengembangan aplikasi mobile yang membutuhkan banyak sensor. Sensor kamera, kemudian giroskop 6 GOF, kemudian juga accelerometer, kemudian juga sensor-sensor lain yang terkait dengan gerakan HP kita. Ketika kita membuat misalnya seperti yang saya bahas minggu lalu tentang Pokemon Go misalnya, nah kita harus bisa membuat sebuah aplikasi yang semuanya itu mengakses hardware perangkat keras dari si aplikasi perangkat kita dari Android maupun dari iOS kita, agar kita bisa menempatkan misalnya Pokemon-nya di tempat yang sesuai. Nah, ini adalah perbandingan antara framework. Tentu pemilihan platform ini bergantung pada kebutuhan. Apakah kita misalnya cukup membuat aplikasi yang bisa dibuka di Android saja? Ya udah oke. Berarti cukup misalnya kita pakai Java beres. Atau kita pengen dua-duanya. Kita pengen nanti membuat sebuah perusahaan atau aplikasi, kita bikin startup gitu. Kita bikin startup untuk mentarget iOS maupun Android. Maka kita pilih yang hybrid. Hybrid yang mana? Tentu tergantung kita pengen apa yang kita butuhkan. Silakan nanti kalian baca-baca, dibandingkan sendiri apa yang kira-kira lebih enak untuk dikuasai dari sisi bahasanya dan juga dari sisi waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari masing-masing hybrid ini. Nah, sekarang pertanyaannya kita di dunia GIS. Kita pengen mengembangkan sebuah aplikasi berbasis pemetaan atau location based service seperti yang kita bahas minggu lalu. Ada klien minta dibuatkan aplikasi, tolong saya dibikinkan semacam Gojek, atau mungkin Tokopedia pengen modifikasi. Tokopedia pengen berbasis lokasi, tampilkan toko-toko yang secara bertahap misalnya dari jarak 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo dari tempat saya misalnya. Karena saya pengennya Gojek aja, nggak mau dikirim. Nah, misalnya seperti itu. Maka pertanyaan kita adalah bagaimana kita membuat aplikasi yang ada petanya. Aplikasi yang ada petanya. Karena seperti kita sampaikan tentang pemetaan ini, ada perbedaan sudut pandang yang harus kita pahami, yaitu misalnya bahwa data spasial itu punya sistem proyeksi, kemudian ada atributnya, kemudian ada geometrinya, kemudian ada extend, dan lain sebagainya. Dan kita perlu menjaga agar semua atribut ini bisa tetap dipelihara pada saat kita membuat sebuah aplikasi mobile. Nah, ada beberapa opsi ketika kita membuat sebuah aplikasi GIS berbasis mobile. Ini adalah contoh yang natif. Yang pertama adalah ArcGIS untuk natif. ArcGIS punya runtime SDK for Android. Ini bisa kita pasang di misalnya di Android Java, berbasis Java maupun Kotlin. Jadi kita bisa gunakan ArcGIS ini untuk membuat aplikasi natif yang memiliki fungsi-fungsi pemetaan. Yang kedua adalah Mapbox. Mapbox juga menyediakan SDK Software Development Kit. Jadi perangkat yang paket-paket yang bisa kita pakai untuk membuat sebuah aplikasi Android natif, ya berbasis natif. Di situ ada misalnya tampilan peta, kemudian diklik muncul icon dan lain sebagainya. Dan ini digunakan dari sisi natif. Kenapa saya bahas natif secara terpisah? Karena kalau hybrid maupun berbasis web, tentu kita sudah bahas sebelumnya, yaitu tinggal pakai leaflet, tinggal pakai open layer misalnya, dan lain sebagainya yang punya dukungan ke HTML. Nah, bedanya kalau natif adalah kita perlu mencari aplikasi-aplikasi yang SDK seperti ini yang dia sudah support dengan baik kemampuan untuk membuat pemetaan misalnya maupun membuat Sleepy Map, karena Sleepy Map sendiri harus menggunakan sementara ini harus menggunakan JavaScript karena datanya tilingnya dipanggil dari internet. Nah, dua ini adalah contoh dan keduanya berbayar. Meskipun kalau dari Mapbox mungkin lebih murah.
netbox lebih murah dari sisi bill yang diberikan. Kemudian untuk pendekatan hybrid, kita bisa gunakan bahasa framework yang kita kenal di JavaScript. Contohnya adalah Leaflet. Nah, kita bisa perkaya Leaflet karena Leaflet sendiri punya plugin yang sangat banyak dengan menggunakan misalnya S3 Leaflet. Jadi S3 Leaflet ini bisa memiliki fungsi tambahan yang kita pasangkan ke dalam Leaflet sehingga dari sisi pengembangan aplikasi dan variasi peta yang bisa kita hasilkan nanti juga lebih kaya. Nah, ini adalah contoh penggunaan framework hybrid. Saya tidak perlu membahas terlalu panjang tentang framework apa saja karena banyak dan kita bisa memilih macam-macam. Karena intinya ini hanya sebuah halaman web yang ditampilkan di sebuah aplikasi baik itu Android maupun iOS dan kita bisa gunakan itu untuk mengakses hardware. Nah, jadi ini adalah salah satu keunggulan lain dari menggunakan hybrid karena kita bisa punya akses banyak terhadap macam-macam framework yang sudah tersedia. Karena khususnya untuk pemetaan yang sangat berkembang itu adalah yang dari sisi JavaScript untuk saat ini. Nah, kita bisa menggunakan metode hybrid yang lain. Ada yang disebut dengan nama pengembangan multiplatform yang contohnya menggunakan game engine. Kalau kalian suka main game, misalnya barangkali sudah pernah dengar ada yang disebut dengan nama Unity atau nanti ada namanya Unreal Engine. Nah, game engine ini meskipun fungsi utamanya adalah untuk menampilkan game dan nanti dari Unity ini bisa kita simpan menjadi Android, bisa kita simpan menjadi iOS, bisa kita jadikan exe misalnya untuk Windows, bisa kita publish sebagai web dan lain sebagainya sehingga dia disebut multiplatform. Nah, meskipun ini game engine, kita bisa tambahkan data spasial di situ dan kita berikan macam-macam informasi, macam-macam hal yang terkait dengan peta. Sebagai contoh yang ada di sini. Ini cukup lama, ini 2018. Sekarang perkembangan dunia game untuk geospasial sudah sangat luar biasa. Dan barangkali kalian yang pengen fokus untuk bagaimana pengembangan game atau sekitar untuk HUD, untuk antarmuka, antara istilahnya human computer interaction, kalian mendesain sebuah aplikasi geospasial untuk membuat antarmuka antara pengguna, user misalnya kalian pengen buat aplikasi yang bisa dipakai VR misalnya atau AR augmented reality. Nah, maka kalian perlu melirik ini. Unreal Engine sekarang versi 4 sudah dilengkapi dengan beberapa plugin, misalnya GeoCoordinate yang bisa dipakai untuk menampilkan data peta ke dalam sebuah perangkat game. Dan lebih bagus lagi, Unreal Engine 5 nanti akan punya dukungan natif. Unreal Engine 5 nanti akan didukung penuh oleh Esri, sehingga kita bisa masukkan data-data SHP misalnya ke dalam sebuah game engine dan kita bangun game berdasarkan itu. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah karena ini multiplatform, kita bisa kita buat ke dalam berbagai macam platform yang berbeda. Yang kedua, kita bisa akses juga dari sisi hardware. Jadi misalnya untuk Unity seperti ini atau untuk Unreal Engine, kita bisa desain aplikasi ini untuk dibuka di VR, di head unit VR, misalnya Oculus. Nah, misalnya kita pengen membuat sebuah game virtual reality, maka kita sudah tinggal menggunakan fungsi-fungsi yang sudah disediakan di dalamnya, sehingga jauh lebih ringan dan lebih memudahkan kita. Nah, ini contohnya Ionic. Tadi saya sampaikan kenapa ada sedikit perbedaan, karena beberapa tag HTML-nya juga dimodifikasi sesuai dengan isi dari Ionic-nya. Nah, ini contoh Ionic, misalnya Ion header, ini header, kemudian ada title-nya maps, ini maps, kemudian konten, isinya adalah leaflet biasa. Isinya adalah leaflet, div, id, map, style, bla bla bla, head, bla bla bla. Dan muncul peta. Sudah, hanya dengan sekian baris ini kita bisa membuat sebuah website JS. Bandingkan dengan misalnya kita menggunakan Java atau kita menggunakan Swift. Jauh lebih panjang itu karena kita perlu mengkonversi dari tiling ini menjadi sesuatu yang bisa dibaca di aplikasi natif. Nah, karena kita menggunakan hybrid, kita juga bisa mengakses perangkat GPS yang lebih baik. Nah, ini adalah keuntungan kita menggunakan hybrid, tadi yang saya bahas. Nah, minggu lalu kita bahas tentang location based service. Jadi, kita punya data berbasis lokasi. Nah, dari HP misalnya, berdasarkan sensornya, baik itu sensor GPS maupun sensor giroskop, akselerometer, dan seterusnya, maka kita bisa gunakan itu untuk macam-macam. Kalau kalian
buka Google sebenarnya menyimpan juga informasi kita gitu. Ada namanya Google Location History. Di situ kita pergi kemana itu selama kita pakai HP Android dan fungsinya tidak dimatikan, maka Google punya catatannya. Tanggal sekian, jam sekian, hari sekian, kalian berada di mana, sama siapa, misalnya itu bisa diketahui oleh Google. Nah, sehingga data lokasi ini adalah data yang sangat berharga. Maka ketika kita mengembangkan aplikasi berbasis mobile dan dia berbasis lokasi, kita sebenarnya sedang mengembangkan sebuah aplikasi yang punya pasar yang sangat potensial. Sehingga setelah lulus, misalnya kalian ingin mempelajari ini sangat menguntungkan. Kemarin kita sudah bahas tentang ini, 4636, bintang pagar, 4636, bintang pagar. Untuk bisa mengakses sebenarnya HP kita menggunakan koneksi yang mana. Apakah kita menggunakan tower ke mana gitu misalnya. Kemudian juga menggunakan GPS yang ketelitiannya seberapa dan seterusnya. Informasinya ada di situ. Nah, karena data lokasi ini adalah data yang mahal, maka kita lihat ada tren yang sangat besar dengan penggunaan aplikasi location based service. Kalau minggu lalu kita bahas tentang konsepnya, maka di minggu ini kita bahas bahwa kita bisa membuat aplikasi semacam ini dan fungsinya ada sangat banyak. Karena data lokasi itu mahal. Data lokasi adalah data yang sangat berharga dan kita bisa gunakan macam-macam analisis. Sebagai contoh ini adalah dari Gojek di bulan Ramadan 2018 kalau tidak salah ada pertumbuhan. Kita bisa monitor bahwa dari penjemputan dan dari drop aplikasi Gojek, ternyata kita bisa lihat sebagian besar pada bulan Ramadan ternyata 58% meningkat penjemputan dan drop pada masjid. Nah, ini hanya contoh kecil. Bahwa dari data lokasi, location based service yang kita miliki di masing-masing aplikasi itu bisa kita gunakan untuk menganalisis hal-hal semacam ini. Bayangkan bagaimana keuntungannya jika ini digunakan oleh misalnya pemerintah untuk menganalisis macam-macam hal. Nah, kita juga bisa gunakan sosial media, ini dari salah satu alumni S1, untuk memonitor misalnya potensi wisata dari Twitter atau mungkin ini dari Instagram. Dari Instagram mungkin kita bisa ambil data lokasinya, kemudian kita monitor potensi wisata apa saja yang ada di situ. Nah, kemudian kita analisis. Nah, selanjutnya kita juga sekarang punya macam-macam game. Saya sudah bahas ini beberapa kali. Ada game augmented reality yang di situ juga berbasis lokasi. Di lokasi tertentu misalnya nanti muncul skop, muncul api, muncul apa. Nah, kita bisa gunakan itu untuk membuat sebuah aplikasi location based service dan ini juga dibuat dengan menggunakan game engine. Ini dibuat dengan menggunakan Unity yang tadi saya sampaikan. Kita bisa monitoring data-data tersebut, misalnya ini kameranya diaktifkan, kemudian mereka memotret apa. Nah, ini bisa digunakan untuk memonitor kebakaran di lahan gambut. Nah, kemudian ada juga aplikasi yang pernah kami buat juga untuk KKP, namanya Inasmartsi, yang sayangnya sekarang tidak dilanjutkan lagi. Jadi Inasmartsi ini adalah aplikasi yang fungsinya seperti ini untuk navigasi nelayan, karena di laut tidak ada batas, tidak terlihat batas-batas di mana nelayan diizinkan untuk mengambil air misalnya, mana yang mereka boleh, mana yang tidak boleh. Maka ketika nelayan ada di laut, seringkali mereka harus ditangkap berurusan dengan polisi laut karena mereka memancing misalnya di daerah yang mereka tidak diizinkan. Nah, Inasmartsi ini fungsinya adalah untuk itu, menampilkan batas-batas yang tidak terlihat di laut, gitu. Di laut tidak terlihat. Kemudian ada peta di situ sehingga ketika nelayan masuk ke daerah bahaya, ada kompas, ada macam-macam. Nah, kompas ini juga mengakses dari hardware. Nah, ini contoh menggunakan hybrid. Ketika masuk ke satu daerah yang mereka tidak boleh, misalnya daerah konservasi penyu, maka nanti akan muncul peringatan dan mereka dianjurkan untuk berbelok. Nah, ini contoh Inasmartsi. Problemnya adalah di laut tidak ada sinyal, sehingga harus kita desain aplikasi ini membuka dari basis data. Jadi mendownload dulu datanya sebelum berangkat, kemudian nanti pas berangkat di laut, meskipun tidak ada sinyal, nelayan tetap bisa membuka mereka berada di lokasi mana. Karena GPS tidak perlu sinyal, kecuali GPS. Nah, itu sedikit mengenai konsep hybrid dan kemudian
ini adalah terakhir yang saya sampaikan di mata kuliah SIG berbasis web, bahwa ada mengenai pembangunan aplikasi, tidak hanya sekedar kita langsung buka VS Code atau kita buka Notepad++, kemudian kita langsung buat, tapi ada tahapan-tahapan yang harus kita selesaikan, harus kita ikuti ketika kita membangun aplikasi, apalagi untuk klien misalnya. Ada tahap analisis kebutuhan, desain, implementasi, kemudian uji, dan maintenance. Nah, maka ada beberapa macam ini disebut dengan nama SDLC, Software Development Life Cycle. Jadi kalau misalnya teman-teman dari sini kemudian pengen fokus ke pengembangan aplikasi, ini barangkali salah satu yang harus dipelajari. Tentang bagaimana siklus pengembangan aplikasi, bagaimana melakukan uji, bagaimana melakukan desain aplikasi itu nanti misalnya tercakup dengan diagram, bentuk diagram seperti apa, ada namanya use case scenario, kemudian ada maintenance, nanti apa yang harus kita lakukan pada tahap maintenance, dan seterusnya. Nah, ini tidak ada di skop mata kuliah ini, tapi hanya sekedar untuk pengetahuan saja. Nah, ini contohnya waterfall, ini yang paling umum, yang dulu sering digunakan karena cukup simpel. Jadi kita analisis dulu, kemudian kita buat desainnya, implementasinya seperti apa, kita uji, baru kemudian kita berikan ke user, dan kemudian ada error, kita maintenance. Nah, itu untuk video di pertemuan terakhir SIG berbasis web ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih, saya tutup.